Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan ulang materi tentang bilangan bulat serta triks dan tips cara mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, yang pertama bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat kita sudah mempelajari materi ini beberapa minggu. Dan yang pertama, yang perlu kalian ingat tentang bilangan bulat yang akan Pak Anggit bahas pertama adalah tentang perkalian dan pembagian. Oke, di sini Pak Anggit akan mengelompokkan dulu supaya kalian lebih paham ketika bilangan bulat perkalian dengan hasil positif dan bilangan bulat pembagian dengan hasil positif. Oke, yang menghasilkan hasil positif adalah ketika positif dikalikan positif dan negatif dikalikan negatif. Begitu juga dengan pembagian. Ketika positif dibagi positif dan negatif dibagi negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Ingat ketika tandanya sama. Positif dan positif, negatif dan negatif. Begitu juga dengan pembagian juga positif dan positif, negatif dengan negatif. Akan menghasilkan bilangan positif. Oke, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil negatif. Hasil negatif ketika tanda yang dikalikan atau yang dibagikan berbeda. Misal positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Begitu juga dengan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Berlaku juga untuk pembagian. Ketika positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif, dan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi ingat, ketika tanda sama, maka hasilnya akan positif. Dan ketika tandanya berbeda, depan belakang, hasilnya akan negatif. Oke, kita uji untuk mengerjakan soal. Nah, kalian pasti udah tahu ini. 2 kali 2 hasilnya akan 4. Nah, kemudian apakah ketika negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya kalian bisa langsung 4? Ya, bisa. Tapi triksnya adalah ketika kalian ketemu negatif dikali negatif, kalian kalikan dulu tandanya supaya tidak lupa. Jadi kalian kalikan dulu negatif kali negatif, hasilnya positif. Baru kalian kerjakan 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya positif 4 atau bisa ditulis dengan 4. Begitu juga ketika kalian menemukan positif dikali negatif. 2 dikali negatif 2. Kalian kerjakan dulu positif dikali negatif, hasilnya negatif. Baru kalian kerjakan 2 kali 2. Jadi hasilnya negatif 4. Begitu juga ketika dengan negatif dikali positif. Kerjakan dulu tandanya, baru kalian kerjakan angkanya. Lebih mudah kan daripada kalian bingung. Nah, itu berlaku juga untuk pembagian. Ketika positif dibagi positif ini udah biasa, hasilnya 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ketika negatif dibagi negatif, maka kalian kerjakan dulu. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Baru 2 dibagi 2, 1. Positif 1 atau bisa ditulis 1. Kemudian ketika positif dibagi negatifnya, kalian kerjakan dulu. Positif dibagi negatif tadi hasilnya ketika tandanya beda, hasilnya adalah negatif. Baru 2 dibagi 2, 1. Negatif 1. Berlaku juga untuk negatif 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Oke, nah sekarang adalah untuk contoh penjumlahan dan pengurangan yang sering sekali muncul dalam soal. Nah, ketika kalian menemukan negatif 2 ditambah 4 atau negatif ditambah positif, kalian bisa membalik. Jadi 4-nya yang di depan, negatif 2 yang di belakang. Jadi akan ketemu 4 dikurangi 2. Jadi hasilnya 2. Nah, ketika dalam pengurangan yang sering muncul adalah bilangan dikurangi dengan negatif. Nah, dalam contoh adalah negatif 2 dikurangi negatif 4. Di sini kan ada pengurangan dan ada tanda negatif. Jadi tandanya sama, kita bisa mengganti dengan positif. Ketika ada tanda sama berdekatan,
kita bisa mengganti positif. Oke, jadi negatif 2 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah negatif 2 ditambah 4 yang menghasilkan 2. Paham sampai sini? Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk soal cerita. Soal cerita yang biasanya muncul adalah seperti ini. Ketika seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut, selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter di manakah posisi penyelam sekarang. Oke, kita pahami. Yang pertama adalah penyelam berada 3 meter di bawah permukaan laut. Artinya dia berada 3 meter di bawah 0. Jadi posisi awalnya adalah negatif 3 karena dia ada 3 meter di bawah permukaan laut. Oke? Yang selanjutnya untuk kalimat matematikanya adalah posisi akhir berarti negatif 2, posisi awal ditambah karena penyelam menyelam lagi sejauh 4 meter, berarti ditambah negatif 4. Jadi hasilnya negatif 7. Oke? Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalian tahu kenapa 7 meter, bukan negatif 7 meter. Ya, yang perlu kalian pahami di sini adalah ketika satuan jarak atau meter itu tidak akan pernah negatif. Jadi misal pun hasilnya negatif, di sini digantikan dengan kata 7 meter tapi di bawah permukaan laut. Jadi jangan sekali-kali kalian menuliskan untuk selisih atau jarak dengan tanda negatif. Paham? Nah, sekian penjelasan ulang dari Pak Anggit. Jika masih ada kesulitan bisa WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.